Saudara, aksi main hakim sendiri hingga merenggut korban jiwa kembali terjadi. Baru-baru ini, tindakan main hakim yang dilakukan warga secara membabi buta mengamuk menyerang 4 orang yang diduga maling mobil di Pati, Jawa Tengah. Akibatnya, 1 orang tewas dalam peristiwa ini. Saudara, aksi pengeroyokan warga terhadap 4 pria di desa Sumbersoko, Pati, Jawa Tengah terjadi pada 6 Juni lalu, viral di media sosial. Dari video amatir yang terekam saudara, 4 pria dibawa warga ke jalan raya dan di sana tampak warga beramai-ramai memukuli korban sampai babak belur. Warga mengamuk lantaran menduga keempat korban merupakan maling mobil. Meski sudah tersungkur tak berdaya, warga terus menyerang keempat korban. Akibatnya 1 orang tewas dalam peristiwa ini. Korban meninggal Burhanis merupakan pemilik mobil setelah sempat dibawa ke rumah sakit. Dan kami tidak dapat menampilkan secara utuh video pemukulan karena mengandung unsur kengerian, apalagi korban alami luka parah. Tak puas menghajar korban yang diduga komplotan maling, warga juga membakar mobil yang digunakan korban dari Jakarta ke Pati. Mobil putih yang dikendarai korban terbakar habis, warga yang berada di lokasi juga tampak merekam peristiwa ini. Nasib naas menimpa bos rental Burhanis, korban meninggal dan 3 rekannya yang saat itu hendak mencari mobil rental miliknya yang hilang. Setelah dicari tahu, ternyata mobil tersebut ada di Pati, saudara. Korban Burhanis lalu mengajak ketiga rekannya untuk mengambil mobil ke Pati menggunakan mobil dari Jakarta. Sampai di Pati, mereka menemukan mobil yang dicari terparkir di halaman rumah warga. Nah, saat pemilik mobil yaitu Burhanis mengambil mobil dengan kunci cadangan yang dia bawa, seorang warga yang melihat itu mengira keempatnya adalah maling mobil dan berteriak maling. Sontak teriakan tersebut mengundang warga yang lain melakukan pengeroyokan. Akhirnya keempatnya dihajar massa sampai babak belur. Burhan, pemilik mobil bahkan tewas akibat jadi bulan-bulanan massa. Dan sehari pasca kejadian saudara, akhirnya polisi menangkap 2 tersangka pelaku pengeroyokan 4 korban. Keduanya tampak hanya bisa tertunduk saat digiring polisi ke dalam sel. Polisi menerangkan, keduanya melakukan pengejaran hingga pengeroyokan keempat korban. Aksi 2 orang tersangka inilah yang memancing warga lain ikut mengeroyok korban hingga terbaring lemas di jalanan. Setelah memeriksa 6 orang saksi, yaitu warga desa Sumberkoso Pati. Hingga saat ini, polisi masih terus mendalami kasus dengan mendalami keterangan tambahan dari saksi lain untuk mengidentifikasi pelaku lainnya. Polisi juga telah mengamankan barang bukti mobil yang dibakar oleh massa. Selain mendalami peristiwa pengeroyokan yang sudah memakan korban jiwa, polisi juga mendalami kasus mobil rental yang hilang, termasuk siapa yang membawa mobil tersebut hingga berujung kasus penganiayaan terhadap pemilik mobil rental. Baik, jadi keduanya itu menurut hasil keterangan bahwa keduanya melihat mobil tersebut dibawa oleh korban, yang mana menurut kedua tersangka ini menganggap bahwa mobil tersebut adalah mobil tetangganya. Kemudian kedua tersangka ini mengejar dan menghentikan mobil tersebut, lalu menarik korban keluar mobil, lalu melakukan pemukulan, menendang dan menginjak korban. Kemudian diikuti juga dengan beberapa warga yang lain. Dan sejak dievakuasi dari lokasi kejadian saudara, 3 korban amukan massa masih mendapatkan perawatan di rumah sakit. Ketiganya mengalami luka di sekujur tubuhnya. Beruntung dari keterangan polisi, ketiga korban saat ini sudah sadarkan diri. Kondisi mereka sudah membaik namun masih harus tetap mendapat perawatan intensif sampai kondisi mereka benar-benar pulih. Dan saudara, kasus salah sangka dikira maling sampai dikeroyok massa juga terjadi di Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Korban jadi bulan-bulanan massa karena diduga mencuri motor. Tak kenal ampun, warga memukul korban sampai kritis hingga korban meninggal dunia. Dari rekaman kamera amatir saudara, korban Andri tampak berjalan lesu usai dipukuli oleh warga pada 13 Mei lalu. Ia mengalami luka-luka termasuk di bagian kepala. Ia berkali-kali membela diri menegaskan kalau dirinya bukanlah maling motor saat dibawa ke kantor desa Duku Karya. Meski korban terus berupaya menjelaskan kesalahpahaman yang ada, warga tak percaya lalu menyerahkan korban ke polisi.
Dan saudara, ternyata kondisi korban saat itu sudah tidak baik-baik saja. Menurut keterangan ayah korban, akibat jadi sasaran salah sangka berujung di amuk massa, kondisi anaknya memburuk. Ayah korban menjelaskan, anaknya bahkan kehilangan ingatan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Kondisi Andri kritis, bahkan sempat koma. Namun, setelah berjuang hidup sekitar 18 hari pasca jadi korban salah sangka, Andri meninggal dunia. Kepergian korban meninggalkan luka mendalam bagi orang tuanya. Sementara itu, menurut keterangan warga, kesalahpahaman bermula terjadi saat warga melihat korban terjatuh dari motor. Warga yang melihat korban sudah tergeletak di jalan lalu melaporkan kejadian ke aparat desa. Dan saat hendak ditolong, korban justru lari dan meninggalkan motornya. Dan aksi korban inilah yang dinilai memancing curiga warga, sehingga terjadilah pengeroyokan. Menghindari bertambahnya jumlah warga yang melakukan pengeroyokan saudara, aparat desa lalu melaporkan korban dan menyerahkan motor yang korban kendarai ke polisi. Di depan sekolah, dekat gerbang ya. Udah gitu, dia mah langsung lewat takut karena orangnya tergeletak, motornya hampir nyemplung ke solokan. Dia langsung laporan ke Pak RT. Pak RT datang, mau nolong. Pas Pak RT udah deket, dia bangun, langsung lari ke sana, ke sekolah, naik pagar ini, langsung kabur. Lah kenapa dia mau ditolong, mau kok lari gitu? Ada apa gitu kan? Akhirnya kan warga mah lain ceritanya. Sementara itu, usai korban diperiksa polisi, korban pria berusia 22 tahun itu lalu dijemput ayahnya di Mapolsek Rengas Dengklok. Polisi menerangkan kepada ayah korban kalau anaknya diamuk massa karena diduga mencuri motor. Namun setelah diperiksa, korban tidak terbukti melakukan pencurian, seperti yang dituduhkan. Tidak ada warga yang merasa kehilangan motornya. Namun setelah fakta itu terungkap, ayah korban mengaku diminta pihak aparat desa untuk menandatangani surat perdamaian kesepakatan agar tidak saling menuntut di kemudian hari pasca kejadian. Karena khawatir melihat kondisi anaknya yang sudah tidak mengenalinya, sang ayah memenuhi permintaan damai tersebut dan menandatangani surat damai di Mapolsek Rengas Dengklok. Ya, bahkan saya begitu masuk ke dalam polisi kritis sudah bahkan sudah tidak mengenali saya yang sebagai orang tuanya. Ya, masa sama bapaknya manggil AA, ampun A, gitu. Gitu saya dikati. Berarti dia udah benar-benar kan mentalnya udah terganggu. Rantib dulu saya menyerahkan anak saya kepada saya. Tapi sebelum anak itu bisa saya bawa, saya diminta untuk menandatangani surat perdamaian. Ya, untuk tidak menuntut, untuk tidak saling menuntut. Yang sangat panik, saya terpaksa tanda tangani. Karena saya melihat kondisi anak saya sudah tidak berdaya. Ya, sempat panik melihat kondisi sang anak hingga menandatangani surat perdamaian. Ayah korban kini menuntut keadilan. Kehilangan anak tersayang setelah jadi korban salah sangka membuat ayah korban mendatangi kantor hukum Arya Mandalika untuk melaporkan kasus ini ke polisi. Tersebut kami sudah melaporkan kepada Polres Karawang atas tindakan tersebut mengenai penganiayaan ataupun pengeroyokan. Yang jelas kami menilai dan sudah berdiskusi dengan tim bahwa perlakuan yang dialami oleh korban saudara Andri itu sudah melanggar beberapa pasal. Ya saudara, lantas apa sebenarnya yang membuat warga nekat main hakim sendiri saat menyimpulkan sebuah kejadian? Nah, ini menurut sosiolog dari UGM, Andreas Budi Widianta, menjelaskan salah satu penyebabnya adalah rasa tidak aman dan tidak percaya kepada sistem hukum. Sehingga mengembalikan rasa percaya masyarakat menjadi perlu untuk mengurangi tindakan main hakim sendiri oleh warga. Bahwa masyarakat kita secara menyeluruh ya, hampir secara umum hari ini terbaca, itu ada rasa
ketidakamanan. Jadi social insecurity, ada ketidakamanan sosial yang hadir di dalam masyarakat kita dengan berbagai bentuk praktik-praktik tindakan sosial yang akhirnya memicu amuk massa seperti itu. Itu berkaitan dengan bagaimana sebetulnya secara kehidupan kultur sosial kemasyarakatan kita sebetulnya terlihat bahwa ada ketidakpercayaan terhadap sistem hukum kita, yang kemudian itu menjadi ruang bagi penghakiman secara sepihak seperti itu. Sini sebetulnya adalah sistem hukum kita. Ini adalah bentuk dari kita perlu merefleksikan kita bagaimana sistem hukum kita memberikan rasa jaminan keadilan, jaminan keamanan, jaminan berbagai kepastian hukum itu mesti diletakkan sebagai sebuah frame besar yang harus diacu. Ya, dari dua peristiwa di Karawang dan Pati, saudara, kita kembali diingatkan bahwa main hakim sendiri menimbulkan kerugian dan penyesalan di kemudian hari. Pihak korban yang tak bersalah jadi bulan-bulanan masa bahkan sampai meregang nyawa meninggalkan keluarga mereka dalam kesedihan. Mari berpikir lebih jernih menyelesaikan persoalan agar tak terjadi peristiwa serupa. Saudara, usai jeda